Berjumpa kembali dalam acara kita Worship in Morning pada hari ini. Seluruh umat pemenang yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita tenggelam di dalam pujian penyembahan kita, dan biar kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana supaya hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mulai di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kembali kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan, sebab kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami dan kami tidak akan dibiarkan sendiri. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing. Mujizat Allah nyata. Kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau akan siap menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami puji dan sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari pagi hari ini kita mau datang dengan sungguh menyembah Dia. Kami mau sembah Engkau Tuhan, karena kasih setia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Oh, kami sembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang sungguh setia dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang luar biasa tidak dapat kami balas. Kami hanya dapat puji dan sembah Engkau. Mari kita mau lebih lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Oh, haleluya Yesus. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari katakan, oh siapakah aku Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari sekali lagi nyatakan,
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Allah yang setia, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus, haleluya. Oh, kebaikan-Mu luar biasa. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersyukur pada pagi hari ini kami bisa kembali Tuhan bersama-sama menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Biar kiranya Tuhan apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Mari sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara lalu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh umat pemenang, hari ini kita bersyukur kita bisa kembali bersama-sama masuk hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana agar hidup kita bisa menikmati karunia dan berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur pasal 67 ayat kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Mazmur 67 ayat 2, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, prinsip untuk hidup diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pada prinsipnya ingin memberkati kita. Tuhan ingin sangat ingin memberkati kita dengan kelimpahan. Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin mengangkat kita. Tetapi ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan agar hidup kita ini mengalami berkat dan janji-janji Tuhan yang sudah dijanjikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, jika kita ingin menjadi orang yang diberkati kita harus menjadi orang yang rajin. Ini prinsip yang pertama. Jadilah orang yang rajin, saudara-saudara.
Kerajinan ini dapat kita bagi menjadi sub, ya. Yang pertama adalah rajin dalam mencari Tuhan. Jadi bagian yang pertama ini kita harus rajin dalam mencari Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ada upah buat orang-orang yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam versi Alkitab King James, saudara-saudara, kata sungguh-sungguh mencari Tuhan ini ditulis dengan kata diligently, ya, artinya rajin mencari Tuhan. Jadi artinya orang yang rajin mencari Tuhan itu ada upah dari Tuhan. Karena itu mari kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rajin dalam mencari Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan atau orang percaya atau komunitas kita. Saudara-saudara, saya percaya di sanalah Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Karena itu yang pertama kita harus rajin dalam mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu yang kedua adalah rajin bekerja. Kita harus seimbang. Banyak orang hanya bisa berkata yang penting rajin mencari Tuhan. Memang Tuhan akan memberkati dan memberi upah kepada setiap kita yang rajin mencari Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau kita menjadi orang yang rajin dalam bekerja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu mari kita juga selain rajin mencari Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang rajin bekerja. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Kerjakanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan mudah memberkati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kerajinan yang kedua adalah rajin dalam mencari Tuhan. Rajin dalam bekerja selain rajin mencari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selain itu bagian rajin ini adalah rajin belajar, rajin menambah ilmu. Di dalam Amsal pasal 11, Amsal 19 ayat 2 dikatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun saudara tidak akan menghasilkan hal yang maksimal. Karena itu kita harus menjadi satu pribadi yang mau terus belajar, kita harus mau terus bertumbuh, kita harus menambah pengetahuan kita harus menambah keterampilan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin berhikmat di dalam mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rajin dalam menambah ilmu, rajin menambah keterampilan, rajin mengasah keterampilan, maksud saya ini merupakan bagian dari hikmat. Karena itu saudara-saudara, banyak orang yang berkata bahwa kerja yang paling baik adalah bekerja dengan cerdas. Bukan hanya bekerja dengan rajin, bekerja dengan keras, tetapi kita juga bekerja dengan cerdas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip yang pertama kalau kita mau hidup diberkati Tuhan adalah memiliki kerajinan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, supaya kita bisa diberkati Tuhan adalah kita harus pandai mengelola atau mempergunakan kesempatan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mempergunakan kesempatan di sini bukan berarti menggunakan segala cara dalam kesempatan yang kita punya. Tetapi maksudnya mempergunakan kesempatan adalah kita tidak boleh membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh menunda-nunda kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita harus menjadi orang yang pandai mempergunakan kesempatan yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison berkata bahwa kesuksesan itu adalah ketika kesiapan berjumpa dengan kesempatan. Orang pandai akan mencari dan menggunakan kesempatan dengan baik. Orang yang biasa-biasa dia hanya menunggu kesempatan, tetapi orang yang bodoh adalah menyia-nyiakan kesempatan. Saya percaya sebagai orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, kita akan menggunakan kesempatan dengan baik. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud salah satu contoh. Ketika ada kesempatan, ketika orang lain semua ketakutan menghadapi Goliat,
tapi bagi Daud itu kesempatan untuk dia menaikkan kehidupannya dan diangkat naik oleh Tuhan menjadi lebih tinggi dari seorang gembala ternak dan akhirnya menjadi seorang raja yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu marilah kita menjadi orang yang pandai dalam mengelola kesempatan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau jika kita mau diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk bisa hidup diberkati Tuhan, kita harus memiliki ketekunan. Prinsip yang ketiga untuk hidup diberkati Tuhan adalah tekun. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang pandai memulai tapi dia tidak pandai mengakhiri dengan baik, dan ini menjadi sebuah kesalahan. Seperti juga pernah Thomas Alva Edison sekali lagi mengatakan bahwa banyak orang gagal bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia tidak punya kesempatan, tetapi dia terlalu gampang menyerah dalam kehidupan. Saudara-saudara, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, saat kita ingin maju ke depan, kita tidak boleh gampang menyerah, kita tidak boleh putus asa. Kita percaya kita bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 prinsip sudah kita pelajari: kerajinan, pandai mengelola kesempatan, dan bertekun. Dan saya tambahkan yang terakhir, ini merupakan sesuatu juga yang Tuhan inginkan jika kita mau hidup diberkati Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang 11 ayat 24 dikatakan bahwa banyak ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi ada orang yang menghemat luar biasa namun tetap berkekurangan. Artinya Tuhan mau kita menjadi orang yang suka menabur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip menabur adalah salah satu prinsip di mana kita akan menuai lebih besar lagi. Ketika kita menjadi orang yang suka menabur, ketika kita menjadi orang yang suka bermurah hati, membantu orang di sekitar kita, menolong orang di sekitar kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan berkat dan segala karunia yang kita punya, maka Tuhan akan semakin mengangkat kita lebih tinggi lagi. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang yang suka menabur, maka Tuhan akan memberkati kita dengan lebih besar lagi. Tuhan memberkati kita kepercayaan lebih banyak lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi ketika kita menjadi orang yang bisa menabur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita hidup di dalam berkat Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya ada mujizat.
disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar kiranya mujizat kesembuhan boleh terjadi Tuhan atas setiap sakit penyakit yang sedang kami alami Bapa. Kami juga yang sedang bergumul Tuhan dengan masalah keluarga kami Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kami yang sedang salah jalan, jatuh dalam dosa, perselingkuhan, atau apapun juga kami berdoa dalam nama Yesus, berikan roh pertobatan Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu tercurah atas rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat segala ikatan-ikatan dosa yang mengikat kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus hari ini dilepaskan oleh karena kuasa-Mu. Sehingga kami ya Bapa boleh Kau layakkan menerima mujizat-Mu yang terbaik. Berkat-berkat-Mu yang tercurah atas kehidupan. Haleluya. Sekarang saudara-saudara angkatkan tangan dan kepala hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari yang sudah menerima dan percaya boleh berkata, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kiranya Worship in Morning hari ini membawa saudara semakin penuh dengan sukacita dan hidup damai sejahtera dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam program Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.